Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita dilancarkan, disampaikan kita pada hari akhir, hari ke-30. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran ayat ke-186 di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, jika mereka bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku Allah ini sangat dekat. Aku menjawab doa-doa orang yang memanggilku. Maka penuhilah kewajiban mereka dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat, momen yang mustajab untuk diterima doa-doa kita ke hadirat ilahi Rabbi. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasatun la turaddu da'watahum, imamun adil, as-shaimu hatta yuftira, wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai kelak dia berbuka, yang ketiga adalah doa orang yang telah dizolimi. Maka boleh jadi jika kita ingin mencari tempat yang mustajab di Raudhah di Masjid Nabawi atau di Multazam di Baitullah memerlukan modal yang sangat besar, kesempatan yang langka, yang susah dan sulit kita dapatkan. Maka saat ini Allah memberikan waktu yang mustajab untuk kita untuk berdoa. Siapapun dia, dimanapun berada, dari ujung Maroko sampai ujung Jepang, jika telah sampai bulan Ramadan, maka sampailah waktu yang mustajab bagi hamba Allah ini untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepadaku, akan aku penuhi, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun. Dalam hadis, berdoalah kepadaku dengan penuh keyakinan bahwa doa itu akan aku kabulkan. Namun boleh jadi ada di antara kita yang masih ragu. Ya Allah, hamba ini sudah berdoa puluhan tahun. Dalam sholat malam, di keheningan waktu orang tertidur, di sholat duha, di antara azan dan iqamah, bahkan saat hujan turun, tetapi mengapa doa ini belum juga Engkau kabulkan, wahai Allah? Inilah yang mungkin perlu kita pahami. Dalam kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah, beliau pernah berpesan dalam hikmah yang ke-6. Bunyi hikmah itu adalah, hendaklah kita yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu menantikan doa itu diijabah, tetapi belum diijabah padahal kita sudah meminta berkali-kali, hendaklah kita tidak putus asa. Karena boleh jadi Allah memberikan sesuatu dengan pilihannya dan pada waktu yang telah Allah tentukan. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atir rahim illa a'tahullahu baina ihdas salas. Tidaklah seorang muslim itu meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada hal yang memutuskan tali rahmi
ataupun hal yang membuat doa itu mengundang orang untuk berbuat dosa, semisal mendoakan keburukan bagi si fulan atau si fulanah, maka Allah akan memberikan mengijabah doa hamba itu dengan 3 keadaan. Yang pertama, imma ayyu ajillahu da'watah, boleh jadi doanya itu disegerakan, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, imma ayyaddahiha lahu fid dunya, imma ayyaddahiha lahu fil akhirah, boleh jadi doanya nanti pahalanya disimpan di akhirat, di dunia tidak mendapatkannya. Yang terakhir, imma ayyadfa'a anha minassu mislah, boleh jadi apa yang diinginkannya tidak dikabulkan Allah, tetapi diganti dengan dilindungi dirinya dari mara bahaya, bencana, dan malapetaka yang menimpanya. Boleh jadi rumah yang kita minta tidak diberikan Allah, tapi diganti dengan pasangan yang baik dan perhatian. Boleh jadi mobil yang kita angan-angankan belum juga Allah kabulkan, tapi diganti dengan teman yang perhatian, dengan mertua yang perhatian, dengan teman yang baik. Boleh jadi kelulusan yang kita inginkan belum juga sampai kepada kita, boleh jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta, karena malaikat berkata, "Ya Allah, si fulan telah meminta namun belum Engkau kabulkan." Kata Allah, "Aku senang mendengar rintihan si fulan." Karena itulah doa dalam ibadah disebut juga dalam hadis, ad-du'a'u huwa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak, esensi, otak, inti dari ibadah. Karena dengan doa itulah kita mengharap, menunjukkan bahwa kita tidak mampu, menggantungkan harapan kita ke ilahi Rabbi, bahwa semuanya adalah atas rahmat dan sifat rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa beranda dakwah yang dirahmati oleh Allah, maka di momen yang penting ini, di waktu yang mustajab ini, berdoalah dengan penuh keyakinan. Apapun yang Allah berikan, niscaya itulah yang terbaik. Karena itulah di akhir doa sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia yang terbaik. Mintalah sebanyak-banyaknya, serahkan pilihan dan ketentuan takdirnya di dalam genggaman Allah, karena Allah tahu yang terbaik bagi diri kita. Wa fil akhirati hasanah, begitu juga ketika di akhirat, ya Allah, berikanlah yang terbaik. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kita cinta senang sesuatu, tetapi boleh jadi sebenarnya itu buruk bagi diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.